Geger pernyataan kuasa hukum Agus Salim yaitu Rizaldi Hendriawan yang akan melaporkan ke polisi para korban bencana alam di NTT yang diduga telah menerima sumbangan atau bantuan dari uang donasi Agus Salim melalui Denny Sumargo dan Gary Julian atas persetujuan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan disahkan oleh para donatur, mendapat respon mengejutkan dari praktisi hukum Sunan Kalijaga. Ya, Sunan mengaku dalam konferensi persnya siang tadi menyatakan siap membantu ribuan warga NTT korban bencana alam, khususnya di Flores Timur, yang bakal dilaporkan ke polisi oleh pihak Agus Salim terkait donasi. Lantas, seperti apa pernyataan Sunan Kalijaga? Dan seperti apa pula strategi pembelaan hukumnya terhadap warga korban bencana alam di NTT? Lalu seperti apa klarifikasi dari tim kuasa hukum Agus Salim sebelumnya, khususnya Farhad Abbas, atas pernyataan rekannya Rizaldi tersebut? Seperti apa pula respon positif Jeremy Teti selaku warga kelahiran NTT atas disalurkannya donasi Agus Salim kepada ribuan korban bencana alam di Flores Timur NTT? Lantas apa pula yang membuat Pratiwi Novianti alias Novi membuat laporan polisi atas rekannya Gary Julian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh donasi Agus Salim masih berlanjut panas, bahkan membara, pasca uang donasi senilai 1,3 miliar rupiah tersebut sudah habis dialihkan kepada ribuan korban bencana alam akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur oleh Gary Julian dan Denny Sumargo atas persetujuan pihak Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, dalam hal ini Pratiwi Novianti selaku pendiri, dan disahkan oleh para donatur. Hal itu dipicu oleh pernyataan Rizaldi Hendriawan selaku kuasa hukum Agus Salim yang menyebutkan bahwa masyarakat NTT yang terbukti menerima bantuan atau sumbangan yang diserahkan Denny Sumargo dan Gary Julian belum lama ini akan dilaporkan ke polisi dengan dugaan pencucian uang. Mengetahui hal tersebut, praktisi hukum Sunan Kalijaga pun memberikan respon dan mengatakan bahwa dirinya siap membantu warga NTT yang akan dilaporkan oleh pihak Agus Salim dan siap dalam memberikan bantuan-bantuan hukum membela para korban bencana alam jika jadi diseret ke ranah hukum nantinya oleh pihak Agus Salim. Untuk peringatan juga kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, jangan menerima uang dari DS dan G ini, karena uang tersebut adalah uang milik Agus untuk pengobatan mata Agus. Jika memang nanti ada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menerima uang tersebut, hati-hati, sudah diperingatkan oleh pengacara Farhad Abbas. Kalau menerima uang tersebut bisa diduga terkena pasal pencucian uang. Kalau memang ada bukti ya, nanti ada penerima dari DS dan GT, maka kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat itu, yang dari Nusa Tenggara Timur itu. Kita sudah peringatkan, tetapi tetap saja menerima, ya tentu saja kita ada langkah upaya hukum untuk masyarakat NTT itu nanti. Sekalipun dibelikan untuk barang, kalau memang ada bukti kwitansi, ada saksi yang mengetahui saya menerima dari uang G dan DS ini, maka kita akan siap melaporkan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, biar hukum yang menjerat masyarakat ini. Orang-orang yang menerima dana Agus nanti itu, kita bisa, kalau memang dia ada bukti ketika diaudit, nanti bisa kena penadahan. Jadi nanti orang yang menyerahkan dengan yang menerima juga bisa kena pidana.
Makanya saya sarankan agar masyarakat jangan menerima selektif terhadap penyaluran bantuan. Percayalah bahwa uang itu pasti punya Agus. Dan kedua, siapa yang main-mainkan mau bawa-bawakan uang Agus pasti masuk penjara. Sangat menyayangkan ada statement dari tim kuasa hukumnya Agus yang menyatakan atau mengancam secara hukum bahwa masyarakat NTT yang menjadi korban bencana alam kalau menerima donasi dari Denny Sumargo akan terkena pasal pidana. Kita yang memang bergaul, berteman, bersahabat, bersaudara dengan teman-teman dari Timor, dari NTT khususnya sangat menyayangkan adanya statement ya dari tim kuasa hukum Agus yang menyampaikan hal tersebut. Kami bersama-sama menghimbau agar supaya tim kuasa hukum Agus itu segera mengklarifikasi atau ke depan tidak lagi menakut-nakuti masyarakat NTT yang sudah menjadi korban, yang mungkin saja kemarin sudah menerima donasi dari Denny Sumargo. Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Flores Timur, korban gunung erupsi Lewotobi laki-laki. Yang kedua, kami sebelumnya masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya saya sendiri, saya sebagai Ketua Paguyuban Sosial Magang Tionghoa, SMP juga sudah memberikan bantuan kepada masyarakat. Sampai di sana kita bisa melihat keceriaan yang luar biasa dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang korban erupsi gunung tersebut. Tak hanya itu, Sunan Kalijaga pun membeberkan strategi hukumnya apabila benar bahwa warga NTT yang sudah mendapat bantuan atau donasi dari Gary dan Denny Sumargo akan dilaporkan ke polisi oleh pihak Agus Salim yang merasa bahwa uang donasi yang diduga dibagikan itu merupakan uang miliknya. Lantaran berasal dari rekening pribadinya yang kemudian dipindahkan ke rekening yayasan milik Novi dengan menggunakan cara diduga ancaman dan intimidasi. Lantas, seperti apa strategi hukum dari Sunan Kalijaga dalam membela warga NTT? Bahwa masyarakat di Lewotobi yang menjadi korban erupsi gunung Lewotobi laki-laki tidak perlu khawatir karena ini sumbangan kemanusiaan dan sudah diterima. Dari segi hukum tidak ada masalah ya, karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh penerima bantuan. Oleh karena itu bagi saudara-saudara, keluarga-keluarga yang menerima bantuan dari Bapak Dennis maupun lembaga-lembaga lain atau perorangan tidak perlu takut, karena namanya orang bersimpati dengan caranya memberikan donasi atau sumbangan berupa apapun. Harusnya kita semua yang memberikan edukasi kepada masyarakat yang sedang dalam musibah, yang tidak perlu ditakut-takuti. Kalau kami ini kan sebagai masyarakat NTT, artinya kan karena ada ancaman, sehingga kami menunggu ancaman itu berupa apakah lewat langkah hukum atau di luar langkah hukum. Karena ini kan masalah donasi, artinya tidak ada unsur pidananya. Di situ adalah soal empati orang, soal sumbangan. Masa ada sumbangan kemanusiaan bisa dipidana? Dari mana? Jadi itu aja kami tunggu gitu loh. Kami mau menyampaikan bahwa kami sebagai orang NTT itu sangat tersinggung dengan pernyataan salah satu advokat yang menyatakan bahwa ini bisa menjadi pencucian uang. Masyarakat orang NTT jangan terima, bahkan itu kan sudah diterima. Dan itu kan satu donasi yang diberikan kepada memang gunung erupsi dan korbannya cukup banyak. Banyak rumah yang, ribuan rumah yang hilang, banyak juga nyawa yang hilang. Kenapa ini dibawa ke orang berduka kok dibawa ke soal provokasi gitu loh. Ini yang kami tidak terima. Soal langkah hukum dari kami orang Nusa Tenggara Timur itu nanti kita akan lihat, kita akan pelajari, tunggu kita akan pelajari apa yang akan reaksi daripada mereka kepada soal respon sore hari ini. Kenal sama beliau. Artinya nanti kita lihat saja setelah hari ini seperti apa. Tidak ada kewajiban dari kami untuk menghubungi
pihak tim kuasa hukumnya Agus itu tidak ada kewajiban. Sehingga ya kami menunggu aja. Ya, kami menunggu klarifikasi, kami menunggu mungkin itikat baiknya atau permohonan maaf ya Bang ya. Ya. Itu aja. Mereka. Yang pasti perlu diketahui bahwa keberadaan kami di sini ini murni, ya, murni terpanggil karena masyarakat NTT diancam. Terutama saya pribadi, saya tidak ada pemikiran yang namanya pansos dalam kasus ini, ya, konflik masalah donasi antara Agus, Novi dan lain-lain. Karena kalau memang mau pansos, saya dari awal aja udah ikut dalam perseteruan ini atau kegaduhan ini. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kami betul-betul hari ini hadir semua kompak karena merasa tidak nyaman, merasa terusik dan merasa kok nggak pantas gitu loh. Seorang advokat atau tim kuasa hukum daripada Agus ya mengancam masyarakat NTT. Sebelumnya, justru Farhad Abbas sudah memberikan klarifikasinya terkait kabar bahwa warga korban bencana alam di NTT yang menerima donasi Agus Salim yang dibagikan Gary Julian dan Denny Sumargo atas persetujuan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan para donatur akan dilaporkan ke polisi oleh pihak Agus Salim. Menurut Farhad Abbas yang juga bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim, justru membantah pernah mengatakan hal itu di hadapan publik dan menuding Rizaldi Hendriawanlah yang mengatakan hal tersebut bahwa warga NTT korban bencana alam letusan Gunung Lewotobi yang menerima bantuan dari Gary Julian dan Denny Sumargo bersumber dari donasi pengobatan Agus Salim akan dilaporkan ke polisi. Terkait pernyataan rekannya Rizaldi tersebut, Farhad Abbas lalu meminta maaf kepada warga NTT. Menurut Farhad Abbas, belum cukup memenuhi unsur untuk menjerat secara hukum sebanyak 10.000 warga NTT, tapi hanya beberapa orang saja, yaitu mereka yang membagikan donasi tersebut. Saya nggak pernah melaporkan 1.000, saya nggak pernah ngomong begitu. Yang ngomong kan bukan saya, pengacara Agus gitu. Tapi saya bisa bantu luruskan. Kita minta maaf kepada warga NTT, bukan melaporkan NTT. Ini harus dipisahkan antara kalimat gaya bahasa, bukan menyebutkan keseluruhan satu untuk keseluruhan, tapi menyebutkan nama, tapi untuk beberapa orang tertentu. Tapi kan saya sudah dapat klarifikasi bahwa mereka ini tidak menghadap pimpinan Pemda di sana, enggak. Hanya tempat titik lokasi. Ya mungkin karena jauh mungkin tidak mendengar berita gitu. Padahal kita sudah umumkan jangan menerima dana itu, dana Agus dan orang buta, dana orang yang bermasalah gitu. Nah, dan nanti kita udah dapat informasi dan dapat data-data dia beli barang-barang apa tuh, ada yang akan menyampaikan sudah berkontak saya. Dan mereka itu kan dulu lawan-lawan saya mereka ini, dan kita rada kalah sih untuk opini gitu. Masyarakat netizen mendukung mereka. Nah tapi sekarang mereka lawan antara mereka gitu. Jadi saya sebagai penonton. Jadi dulu saatnya mereka aku diburuk-burukin, sekarang kami jadi orang baik, mereka yang saling berantem dan saling menyalahkan gitu. Dan yang jelas berantem mereka itu memang beruntung buat Agus gitu. Oh begini toh, oh uangnya Agus toh, oh yayasan seperti ini, yayasan tidak ada izin PUB-nya, nggak ada. Mereka ngaku-ngaku aja, mereka tuh datang klarifikasi ke Departemen Sosial bukan melaporkan laporan yang benar, tapi mereka ditegur waktu dipanggil untuk klarifikasi dan dilarang menyalurkan dana selain untuk peruntukan Agus. Mereka nggak mau, mereka tetap. Habis itu keluar mereka tunjukkan dan menyerahkan, nggak ada kaitan itu, mereka dalam keadaan guncangan takut gitu. Makanya Denny Sumargo nggak berani ke Departemen Sosial, yang datang itu cuma ketua yayasan. Dan ketua yayasan mundur kan, mundur. Ya ngapain mundur? Emang kalau mundur hilang masalahnya gitu. Berani banget, nekat gitu. Diri ini udah dilaporkan kasus. Mengejutkan, Sunan Kalijaga siap bantu warga NTT yang akan dilaporkan ke polisi oleh kuasa hukum Agus terkait donasi Agus Salim. Lantas, seperti apa respon positif Jeremy Teti sebagai warga kelahiran Atambua, NTT
terkait donasi Agus Salim dialihkan kepada korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Kisruh donasi Agus Salim senilai 1,5 miliar rupiah yang masih berlanjut pasca dialihkan kepada ribuan korban bencana alam akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT oleh yayasan milik Novi atas persetujuan Denny Sumargo dan para donatur mendapat respon positif dari warga asal NTT Jeremy Teti. Menurut Jeremy, sah atau tidaknya donasi Agus dialihkan kepada ribuan korban bencana alam di NTT tergantung kepada keputusan para donatur. Apakah mereka setuju atau tidak? Menurutnya, keputusan para donatur diukur dari keputusan yayasan yang mengelola dana tersebut. Dalam hal ini, keputusan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan milik Novi, apakah aman dana yang awalnya ditujukan untuk pengobatan satu orang tersebut dialihkan untuk banyak orang yang menjadi korban bencana alam? Dalam hal ini, skala yang dipakai Jeremy Teti adalah asas manfaat. Dimanfaatkan satu orang dibandingkan dengan manfaat untuk banyak orang. Ya, kalau saya pribadi melihat kasus itu pengalihan donasi dari sebenarnya untuk penyembuhan salah satu orang dan dialihkan kepada korban bencana yang banyak, ya menurut saya tergantung para donatur setuju apa tidak melalui yayasan itu yang dikelola, apakah aman dana-dana itu sebenarnya tujuannya untuk satu orang akhirnya dialihkan untuk banyak orang. Dan kan masalah asas manfaatnya. Kalau memang manfaatnya lebih besar, misalnya kepada korban-korban bencana karena membutuhkan banyak, sekolah-sekolah rusak, tanaman, pertanian, hewan dan segala macam, mereka dari Natal aja mereka udah mengungsi karena tidak bisa ikut misa di atau gereja di sekitar daerah dekat gunung. Dan menurut saya pribadi, saya sebagai orang NTT walaupun tidak mewakili NTT, sesungguhnya saya merasa kalau dengan adanya donasi semacam itu mungkin bisa dialihkan kepada bisa langsung kepada posko-posko sosial yang sudah ada dibentuk oleh dinas sosial yang ada di sekitar Lewotobi, atau mungkin bisa dikasih ke gereja. Biasanya kalau kami di NTT kalau ada bencana dan segala macam, sumbangannya itu selain melalui dinas sosial, kami terbiasa dari kecil dana-dana sosial itu, sumbangan-sumbangan itu didonasikan ke gereja. Nanti gereja bekerja sama dengan berbagai gereja yang ada di sana untuk didonasikan kepada korban yang terdampak langsung. Jadi bisa diaudit dan segala macam dan semuanya transparan dan dilaporkan kepada publik. Bagi saya pribadi, kalau dialihkan ya tergantung daripada donatur. Kalau donaturnya setuju untuk dana itu didonasikan kepada korban bencana alam, ya menurut saya sih sah-sah aja. Terserah mereka yang donasi, mereka yang punya duit, ditujukan kepada seseorang tapi orang itu mungkin lagi konflik atau masalah sosialnya juga banyak dan segala macam, mungkin dialihkan kepada korban yang betul-betul menginginkan bantuan. Korban-korban yang betul-betul terdampak bencana alam. Nah itu mereka yang perlu dibantu. Tak hanya skala manfaat uang donasi yang digunakan Jeremy Teti, tetapi juga konsep win-win solution. Agar Agus Salim tidak merasa dicampakkan begitu saja atau diberi angin surga, donasi senilai 1,3 miliar itu menurut Jeremy Teti bisa juga dibagi dua. Separuhnya untuk pengobatan Agus Salim, sebagian lainnya disumbangkan kepada korban bencana alam di NTT. Menurut Jeremy Teti, hal itu menjadi jalan tengah terbaik. Mungkin pihak yang sebenarnya mungkin si Agus sudah dapat bantuan banyak, mungkin saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, mungkin quote and quote mungkin banyak yang sudah menyumbang juga ke dia. Mungkin
over dan segala macam, atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, jadi dana itu mungkin dialihkan ke korban-korban bencana alam di NTT, khususnya di Lewotobi, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Atau paling aman mending dibagi, ada persentase, mungkin totally 100%, sekian persen untuk korban bencana, sekian persen untuk korban personal. Jadi personal atau masyarakat banyak. Jadi mungkin menurut saya cari aman, jalan tengah. Mungkin dari pihak yayasan, ini hanya pendapat saya pribadi, mungkin dana itu bisa dibagikan secara persentase. Artinya apa? Persentase untuk personal dan yang banyak orang silahkan dikalkulasi sendiri. Mungkin itu cara jalan yang aman. Jadi mungkin pihak yang satu, yang korban personal, tidak merasa dirugikan atau tidak merasa mendapat janji manis, dan sisanya ataupun mungkin persentase besar juga bisa dialihkan untuk korban bencana alam, karena jumlahnya itu banyak, ribuan orang terdampak. Jeremy Teti sebagai warga kelahiran Atambua, NTT memberikan respon positif terkait donasi Agus dialihkan kepada korban bencana alam di NTT. Lantas apa pula yang membuat Novi akan menyeret Gary Julian ke polisi dalam waktu dekat ini? Kesalahan apa gerangan yang diduga telah dilakukan Gary Julian? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Mengejutkan, Pratiwi Novianti melalui kuasa hukumnya, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, menyatakan akan melaporkan Gary Julian ke Polda Metro Jaya dalam waktu dekat dengan tudingan diduga telah melakukan penggelapan uang yayasan. Menurut Novi, aksi dugaan pidana tersebut diduga dilakukan Gary sepulang dari NTT usai membagikan sumbangan kemanusiaan kepada ribuan korban bencana alam akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur yang kabarnya berasal dari uang donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar rupiah. Berdasarkan keterangan Novi dan pihak Setara Institut selaku kuasa hukum yayasan kepada Ricky Sitohang, Gary diduga telah melakukan penggelapan uang donasi sebesar 100 juta rupiah. Ricky Sitohang menyebut bahwa permintaan Gary terkait uang itu diduga tanpa menyebutkan keperluan, serta tanpa persetujuan dari pembina maupun pengurus yayasan yang lainnya. Ricky Sitohang juga menyebutkan bahwa penggunaan uang yang tidak diketahui oleh pemilik dan pembina yayasan bukanlah wewenang Gary sebagai ketua yayasan. Karena itu, Novi dan tim kuasa hukum yayasan berencana akan menyeret Gary Julian ke ranah hukum. Terakhir ini sudah sampai di Jakarta, ini saya sampaikan saja sekarang nih, ya. Mungkin mereka masih ragu, tapi Setara akan melaporkan ke pihak kepolisian. Ya. Terakhir dikeluarkan dengan merubah spesimen. Gary minta uang 100 juta ke yayasan. Ini biar ketahui, saya ngomong karena sudah tunjukkan. Ya, Setara akan ngambil langkah tindakan hukum. Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Penggelapan ya. Merubah statement tidak diketahui oleh pembina dan yayasan semua, keluar uang 100 juta, ada tanda buktinya semua, dan bukti-bukti yang akan dikumpulkan akan dilaporkan dari Setara. Ini informasinya dari Setara akan bergerak besok untuk menindaklanjuti ini. Nanti kita lihat aja nanti, tapi bukti 100 juta yang dikeluarkan itu ada. Mungkin 1-2 hari ini. Tapi itu dia melakukan itu dalam waktu dia masih setelah di Jakarta, setelah selesai dari YTT. Untuk apa itu uang? Untuk keperluan apa? Yang 100 juta tuh? Bahwa minta pendapat. Ya kalau sudah begitu memang itu penggelapan. Laporkan saja supaya ada kepastian hukum. Gitu. Supaya jangan ada sangka. Kalau memang itu terbukti ya nanti pihak kepolisian saja. Dari Setara akan mempersiapkan data-data bukti akan melakukan itu. Kalau saya hanya meng-guidance saja, nah, mereka minta pendapat hukum sebagai seniornya di sini, saya berikan pendapat hukum itu.
Nanti dari Setara nanti akan jalan, saya memberikan supporting, dan saya lihat ada buktinya, dan itu telak, itu pidana, penggelapan. Kemudian pemalsuan surat, kena 263 juga dia, kena 266 dia. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.